Banget. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gusti Konun selaku Kepala Sekolah SD Negara Bodong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara siang ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nanti syafaatnya sampai hari akhir nanti. Saya Mulyana sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, inti.
Acara yang keempat, tanya jawab. Dan acara yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga yaitu inti penyampaian materi diseminasi budaya positif di SDN 3 Bodo. Kepada Bu Zulkotong kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nugroto dari SDN 3 Bodo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Sebelum acara dimulai, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan membahas tentang budaya positif SD Negeri 3 Bodo. Pada siang hari ini nanti saya akan menyampaikan satu perubahan paradigma, kemudian yang kedua arti disiplin, dan tiga motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi ada kegiatan pemantik. Ini namanya cobalah buka. Bapak Ibu semua, ada A dan B. A adalah Anda, B adalah sebelah Anda. Coba Bapak Ibu silahkan ambil kertas, ditulis boleh apapun, sesuatu yang menurut Bapak Ibu semua berharga dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sedikit saja, tidak banyak-banyak. Silakan, saya beri waktu
detik. Sudah? Sesuatu kok boleh benda, boleh apapun yang berharga. Sudah? Sekarang lipat, kemudian genggam, taruh di tangan kanan, kemudian digenggam. Setelah itu teman Anda sebelah yang B mencoba sekuat tenaga untuk membuka. Coba lakukan. Teman Anda disuruh membuka tangan Anda. Sudah? Nah, B berusaha membujuk. Teman Anda berusaha membujuk dengan menghardik boleh, mengancam boleh, mengintimidasi boleh, memarahi boleh, menggoda boleh, menggelitik boleh, bahkan menawari Anda uang atau menyuap agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Sudah? Sekarang lakukan bergantian dengan teman Anda. Gantian, Anda ganti yang B. Ya, ganti yang B. A berusaha untuk membujuk, dengan menghardik, mengancam, bahkan menyuap. Sudah? Nah, sekarang apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Mengapa tetap menutup kepala Anda? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Oke, lanjut. Nah, kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan adalah pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk menutup kepala tangannya. Kemudian pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Nah, Bapak Ibu, tadi ilustrasi cobalah buka itu artinya bahwa kalau kita akan mengadakan perubahan paradigma itu tergantung dari kita sendiri. Yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Mau apa tidak melakukan perubahan ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekolah ini kalau memang budaya itu akan kita lakukan, maka sekolah harus menyediakan. Salah satu strateginya yaitu perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah.
sekolah-sekolah kita. Apakah kedisiplinan itu sudah berjalan dengan baik? Nah, konsep disiplin positif. Dian Dosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yaitu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi dari dalam diri anak masing-masing tanpa ada paksaan dari manapun. Kalau eksternal itu adalah dari luar atau dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif di SD 3 Godong yang sudah berjalan, yaitu 1. Kegiatan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, Bapak Ibu, setiap pagi di SD 3 Godong ini sudah kami biasakan untuk menyapa anak-anak, menyalami anak-anak, memberi sapaan, bahwa kalau dengan kita memberi salam sapa itu anak akan senang gembira. Dengan begitu nanti pada saat pembelajaran anak-anak akan menerima dengan senang hati dan gembira, tentunya ilmunya akan bisa diserap. Kemudian yang kedua, kegiatan baris dan melakukan yel-yel. Kemudian kegiatan membersihkan lingkungan. Kemudian kegiatan pagi literasi Asmaul Husna dan membaca doa-doa harian. Kemudian kegiatan sholat duha dan zuhur berjamaah. Kemudian kegiatan upacara hari Senin. Kemudian kegiatan Jumat religi dan amal. Kemudian kegiatan ekstra pramuka, menari dan poli. Kemudian kegiatan pentas seni. Kemudian kegiatan Sabtu sehat dan bersih. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan disiplin positif di SD 3 Godong itu kami membuat jadwal setiap seminggu itu dilakukan 3 kali. 1 hari 3 orang, kemudian bergilir siapa Senin, kemudian Selasa, Rabu, dan seterusnya. Itu dibuat piket. Nah, lanjut. Kemudian kegiatan baris dan melakukan yel-yel. Ini harapannya adalah anak semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Dengan melakukan yel-yel, maka anak akan lebih bersemangat. Nah, kemudian kegiatan membersihkan lingkungan. Ini anak-anak setiap pagi dan siang hari setelah pembelajaran itu dibiasakan untuk membersihkan lingkungan dan juga menyiram bunga yang ada di depan kelas. Kemudian kegiatan ekstra pramuka, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, kemudian senam sehat, Sabtu sehat, kemudian menari. Lanjut. Nah, kegiatan-kegiatan atau program-program tersebut akan tetap terlaksana apabila ada kolaborasi dari Bapak Ibu semua dan juga anak-anak. Nah, lalu apakah Bapak Ibu semua itu dari program-program itu sudah menjalankan dengan tidak ada paksaan? Bagaimana?
Sudah, alhamdulillah. Nah, budaya-budaya yang positif ini mari kita lanjutkan. Jangan hanya sampai di sini saja. Nah, budaya-budaya yang positif itu tentunya nantinya akan membawa kebiasaan-kebiasaan yang positif pada anak didik kita yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak ataupun orang dewasa untuk melakukan kedisiplinan itu hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, belum dari dasar diri kita sendiri, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau disiplin itu dapat penghargaan, dapat pujian, dapat penghargaan yang lain, maka akan disiplin. Tetapi kalau tidak ada penghargaan, maka tidak akan melakukan disiplin. Artinya ini bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan kedisiplinan itu akan karena akan mendapat imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bahwa kita itu menuntut untuk disiplin, artinya bahwa untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan, dituntut ya, ini seperti ini itu sesuai dengan tuntutan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, peristiwa atau pembelajaran yang dilakukan itu adalah sesungguhnya adalah pembelajaran. Nah, alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Melakukan tindakan jika mendapat penghargaan, maka senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, jika melakukan tindakan untuk mendapatkan penghargaan, maka senantiasa akan berharap atas penghargaan tersebut. Jadi belum dari dasar diri kita sendiri, kita melakukan itu atas dasar penghargaan. Nah, itu adalah biasanya dilakukan dalam waktu pendek, hanya sesaat. Kalau mendapat penghargaan, dia melakukan kedisiplinan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak akan melakukan kedisiplinan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan,
maka hanya akan melakukan hal-hal itu untuk mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika tidak mendapat penghargaan akan kecewa. Nah, jika melakukan kegiatan dengan persyaratan saya harus mendapatkan penghargaan, maka itu artinya adalah tidak efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini seperti perundingan di kelas. Apabila ada yang juara 1 mendapatkan penghargaan, maka yang tidak mendapatkan penghargaan dia akan iri. Kemudian kalau iri artinya bahwa itu merusak hubungan. Siapa yang merusak hubungan? Adalah orang yang tidak mendapatkan penghargaan atau pujian. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan diberikan ketika ada tindakan yang benar, ketika ada yang tindakan salah, hanya diberitahu jawabannya yang benar. Maksudnya begini, ketika ada murid melakukan kegiatan yang benar, maka dia diberi penghargaan. Sama-sama melakukan kegiatan, tetapi kalau yang salah hanya diingatkan, yang benar seperti ini, maka itu penghargaan tidak atau mengurangi ketepatan. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Sebelum mendapatkan penghargaan, ia akan meningkatkan kualitas. Jika suatu saat berhenti atau tidak mendapatkan penghargaan, maka akan menurunkan kualitas. Nah, sebelum mendapatkan penghargaan, dia akan berusaha terus untuk berkreativitas untuk meraih penghargaan. Tetapi pada suatu saat dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia tidak akan berusaha lagi untuk berkreativitas. Ini artinya bahwa menurunkan kualitas. Nah, selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Jika menginginkan penghargaan, maka kreativitas meningkat. Yang tidak mendapatkan, maka akan mematikan kreativitas. Nah, ini seperti misal ada pentas seni, ada kelompok A yang penampilannya bagus akan diberi penghargaan. Dia akan berkreativitas dan berkreativitas. Tetapi kelompok yang tidak memiliki, yang tidak juara, maka dia merasa bahwa kreativitas itu dia berhenti. Dan itulah mematikan kreativitas anak. Nah, kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti jawabannya atau kemungkinan jawabannya adalah tentang keselamatan. Kemudian pernyataan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkendara, apakah kita hanya sebatas memakai helm? Hanya sebatas mematuhi peraturan?
Kemudian pada saat penggunaan masker, apakah hanya sebatas menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan atau keselamatan saja? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita sudah memiliki keyakinan, artinya bahwa kita lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu. Kalau kita sudah yakin, maka akan melakukan, tidak hanya sebatas serangkaian peraturan tersebut. Nah, dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itulah nilai-nilai universal. Nah, contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah peraturan. Kemudian keyakinan sekolah adalah tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghargai orang lain atau komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, di sini peraturan dan keyakinan itu, kalau peraturan yang membuat adalah orang lain. Orang lain harus mengikuti peraturan tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan sekolah, tentunya Bapak Ibu harus menyampaikan dulu kepada anak-anak tentang peraturan-peraturan sekolah. Kemudian anak-anak dipersilahkan untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Anak-anak bebas boleh menulis apa saja yang sesuai, yang diminati atau yang ditulis itu sesuai dengan yang ditulis anak. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid, bisa ditulis di papan tulis atau di kertas-kertas. Kemudian semua anggota kelas bisa melihat curah pendapat. Setelah anak-anak disuruh menulis, kemudian tulisan tersebut ditempel di papan tulis. Semua murid bisa melihat curah pendapat anak. Setelah itu, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian setelah ditempel, kita satukan yang memiliki makna sama. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat yang negatif contohnya adalah tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh itu artinya bahwa itu adalah kalimat
negatif. Kemudian bisa diubah menjadi positif adalah buang sampah pada tempatnya. Setelah diubah menjadi kalimat positif, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas sesuai dengan yang dibuat, maka kita bandingkan keyakinan tersebut dengan peraturan yang sudah ada. Apakah sudah selaras atau belum? Ditinjau ulang. Kemudian setelah disandingkan dan ditinjau ulang, semua warga menyetujui dan menandatangani keyakinan yang sudah dibuat. Nah, keyakinan itu ditandatangani oleh semua warga sekolah. Kalau di kelas Bapak Ibu guru, kalau keyakinan sekolah adalah anak, murid, dan kepala sekolah pun ikut menandatangani keyakinan tersebut. Nah, setelah terbentuk keyakinan dan ditandatangani, kemudian dipasang atau ditempel di tempat yang strategis yang mudah dibaca warga sekolah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah itu yang istilahnya itu jangan banyak-banyak, yang sedikit, yang mudah diingat atau dihafal oleh warga sekolah. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah dasar, dasar dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau kebutuhan dasar hidup sudah terpenuhi, maka kebutuhan dasar lain pun juga akan mempengaruhi. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini adalah semua makhluk atau manusia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Sebagai manusia yang sosial, kita harus saling menyayangi. Kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ini bebas untuk menentukan sebuah pilihan. Kemudian kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang dengan apa yang dilakukan. Lanjut. Kemudian adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dulu adalah 1. Sebagai penghukum. 2. Membuat orang merasa bersalah. Kemudian 3. Sebagai teman. Kemudian 4. Monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Mari kita lanjutkan ke penghubung. Nah, kalau yang penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, Bapak Ibu, hukuman fisik atau verbal biasanya itu dilakukan itu kalau anak itu sudah berulang kali melakukan
kesalahan. Nah, hukuman fisik itu bisa dengan melukai atau membuat ke tubuh anak. Kalau verbal itu secara ucapan, itu adalah sama-sama menghukum. Nah, Bapak Ibu, mari kita sejenak kita mengulas kembali apakah kita pernah melakukan hukuman fisik atau verbal terhadap anak. Mari kita bersama-sama koreksi diri kita, apakah kita melakukan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini artinya seorang penghukum itu lebih menekan, memberikan aturan-aturan kepada anak didik. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan sebagai membuat orang merasa bersalah, biasanya anak-anak itu kita taruh di ruang kantor atau ruang guru, di keheningan. Kemudian setelah itu ditanya. Artinya kalau ditanya dalam keheningan, anak merasa tidak nyaman karena merasa tertekan. Kemudian merasa bersalah. Setelah tertekan, dia merasa bersalah dan kemudian merasa rendah diri. Kita lanjut. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman yang pada guru bisa negatif atau positif. Kalau sebagai teman kita terlalu dekat dengan anak, biasanya guru bisa negatif atau positif. Artinya bahwa anak itu punya perasaan negatif, punya perasaan positif. Jangan-jangan disalahkan. Aku harap dihukum, aku harap diberi sanksi apa. Itu bisa negatif, bisa positif. Positif ini berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya ini menanyakan dengan bercandaan. Ya, posisi teman kontrol teman itu biasanya dengan humor, menanya anak dengan humor biar anak itu merasa bahwa dia itu adalah temannya. Kemudian kalau yang negatif adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu guru itu teman saya, ternyata tidak. Nah, itu adalah negatif dari siswa. Kalau kita sudah membantu secara teman, humor, suatu saat tidak bisa membantu murid tersebut, maka murid tersebut akan berpikiran negatif bahwa biasanya bapak ibu guru sekarang sudah tidak sayang saya, bapak ibu guru sekarang cuma dengan saya, apakah bapak ibu guru sudah benci dengan saya. Nah, itu adalah pikiran negatif dari anak. Kemudian posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau.
Memonitor berarti adalah mengawasi. Nah, Bapak Ibu guru, tentunya Bapak Ibu guru kalau anak-anak panjenengan itu jenengan awasi. Nah, pada saat kita sebagai pengawas, maka kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, yang kita awasi itu siapa? Adalah anak-anak. Pada posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya seperti ini, kamu harus seperti ini. Peraturannya seperti itu, kamu harus seperti itu. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kalau kamu tidak sesuai dengan peraturan ini, kamu akan mendapatkan sanksi ini. Kemudian kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, jadi anak-anak itu hanya sebatas diawasi, jadi kita malah jauh dengan anak-anak. Misalkan ada Bapak Ibu guru memantau dengan gerak, anak-anak itu malah merasa bahwa pemantau itu ada Bapak Ibu guru. Nah, itu malah justru tidak bagus. Lanjut. Nah, sebagai manajer, Bapak Ibu guru, ini adalah posisi kontrol guru yang terakhir. Posisi guru sebagai manajer ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mencoba untuk menerapkan sebagai manajer. Saya berkolaborasi dengan anak yang memiliki permasalahan. Kemudian saya mendekati, memberi pertanyaan-pertanyaan atau tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Nah, kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita paham karakteristik anak-anak kita. Apakah anak-anak tersebut yang memiliki kelebihan-kelebihan itu memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau kepuasan, atau kebebasan, atau yang kebutuhan hidup. Ini kita sebagai seorang guru harus memahami karakter anak. Nah, kemudian di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jadi kolaborasi itu tidak menekan konsekuensinya. Kalau kamu melanggar ini, konsekuensinya ini tidak, tetapi berkolaborasi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan yang telah berbuat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita breaking news dulu. Breaking news, nanti dulu breaking. Udah ya, silakan amati dan tirukan.
Terima kasih. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sudah segar kembali? Ya, tentunya lebih semangat lagi ya. Nah, kita lanjutkan dengan refleksi. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, nah, di mana posisi Bapak Ibu biasanya dalam menangani siswa yang bermasalah? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, mari kita refleksi diri kita. Di mana posisi kita sekarang dalam menangani anak-anak yang istilahnya melanggar aturan. Nah, setelah melakukan di posisi tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Kalau sebagai penghukum, panjenengan perasaannya bagaimana? Sebagai pembuat orang merasa bersama, bagaimana? Sebagai teman, bagaimana? Pemantau, bagaimana? Manajer, bagaimana? Monggo kita refleksi bersama-sama. Coba saya mau satu jawaban ya dari Bu Ati. Monggo, posisi kontrol yang sudah panjenengan terapkan di posisi mana? Monggo dulu. Terima kasih untuk menanggapi dari Ibu Zumratun tadi. Sebagai posisi kontrol seorang guru atau pribadi kami terhadap anak-anak, itu kalau kami sebagai teman, nanti ya semuanya ada, tapi di sini kami akan menyampaikan sebagai teman dulu. Apabila ada seorang siswa yang mungkin melanggar peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita, atau khususnya di kelas itu ada tata tertib yang spesial khusus untuk kelas, maka kami akan memberikan nasihat dulu Bu kepada anak tersebut. Kita dekati, kita berikan solusi. Apa yang dia kerjakan tadi kurang baik atau kurang pas, maka akan kami dekati. Kemudian kami ajak santai-santai, rileks untuk berbicara biar dia itu tidak terkonsentrasi dengan masalah itu. Kemudian kami setelah dia tahu terhubung dengan baik, maka kami langsung menanggapi atau kesalahan siswa tersebut. Kami sampaikan, kamu gak boleh ini ya, kamu sebaiknya begini, kamu adalah anak yang baik, sebaiknya kamu anak yang baik, kamu melakukan seperti itu kurang bagus, maka lain kali jangan diulangi lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang lebih bagus, ada yang masih bandel ya. Kalau sudah bagus, ya sekarang kamu sudah bisa merasakan bagaimana seandainya kamu enggak mentaati peraturan di sekolahan ini atau di kelas ini, kamu akan mendapat hukuman sanksi dari guru. Umpamanya saya biasanya itu untuk siram-siram bunga, atau mungkin nyapu, mungkin belum bagian teras belum tersapu, kita suruh untuk menyapu. Itu Bu. Ya ini yang kecil-kecil saja atau masalah kecil untuk anak didik kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawaban yang sangat super sekali ya. Nah, di sini Bu Ati berarti sudah sebagai guru itu menerapkan 1 sebagai teman, kemudian sebagai penghukum, kemudian 3 sebagai yang merasa bersalah, kemudian pemantau
atau juga karena 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian yang manajer itu belum panjenengan terangkan. Karena apa? Belum menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, sebagai posisi kontrol manager itu adalah yang terakhir karena anak bisa bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain, ya, menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab. Oke, semoga nanti kedepannya bisa menerapkan posisi kontrol di manajer. Kita lanjut. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah restitusi. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau anak melakukan kesalahan artinya itu tidak menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya kalau ada permasalahan-permasalahan tentunya akan memperbaiki hubungan tersebut. Kemudian tawaran bukan paksaan. Artinya solusi-solusi itu ditawarkan, bukan paksaan kamu harus seperti ini. Kalau kamu seperti ini, kamu harus seperti ini, bukan tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Melihat ke dalam dirinya maksudnya di posisi anak tersebut ketika melakukan kesalahan itu dikembalikan pada posisi dirinya. Bagaimana kalau kamu yang merasakan itu? Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Saya tahu bahwa tindakan kamu itu seperti itu pasti punya alasannya. Alasannya apa? Nah, tentunya anak tersebut bisa memberi alasan kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau karakter anak itu sudah baik, maka tidak perlu tindakan. Ya, kalau tindakan itu kan seperti konsekuensi hukuman. Kalau karakter sudah terbentuk, artinya anak itu sudah dari dirinya sendiri, dari instingnya, tidak dari paksaan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Pada restitusi itu menghasilkan solusi-solusi, ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya anak-anak yang berbuat salah itu dijauhi, ya, dijauhi oleh temannya. Setelah kita melakukan restitusi, kita kembalikan kepada kelompoknya agar dia diterima oleh kelompoknya tersebut. Nah, kita selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya seperti itu. Adakah cara yang lebih
lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat, kita hubungkan dengan tindakan anak tersebut, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah di posisi menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini artinya bahwa tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, orang yang melakukan kesalahan itu biasanya merasa gagal, Nah, kita sebagai seorang pendidik atau pembimbing tentunya berusaha untuk membimbing untuk menuju dari gagal menuju ke sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Biasanya anak itu mencari perhatian dengan melakukan tindakan-tindakan yang menarik perhatian orang atau bapak ibu guru. Kemudian dia juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah butuh kasih sayang? Apakah butuh kebebasan? Itu biasanya berbenturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya di posisi gagal. Jadi bapak ibu guru, kalau ada anak yang melakukan kegagalan, maka tidak perlu mengkritik karena dia akan merasa gagal lagi. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan berkata, kamu itu tidak hanya yang pernah melakukan kesalahan, bapak ibu ini juga pernah melakukan kesalahan. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, dari validasi tindakan yang salah ini biasanya anak itu mengapa kamu melakukan tindakan itu, pasti kamu punya alasannya. Jadi bapak ibu guru mendengarkan alasannya, kenapa dia berbuat seperti itu, ya. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Dalam menanyakan keyakinan, apakah kemudian kita gabungkan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian ditanya lagi, kamu mau seperti orang seperti apa? Nah, setelah kamu tahu kesalahan kamu mau perbaiki apa tidak? Nah, kalau mau memperbaiki, nah tindakan apa yang perlu kamu lakukan? Nah, jadi anak itu menemukan solusinya sendiri, bukan kita yang menemukan solusi, bukan kita yang mengarahkan, tapi anak menemukan solusi dengan bimbingan bapak ibu guru. Setelah menggabungkan keyakinan tersebut, anak kemudian merasa dia sudah kembali menjadi orang yang sukses, ya, menjadi orang yang dia inginkan.
Nah, kemudian sekarang refleksi. Bapak Ibu, pada pertemuan pada siang hari ini, apa yang telah kita pelajari? Monggo, Bu Tuti. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini adalah kita seperti dulu tetap memahami diri kita bahwa diri kita itu melakukan suatu kesalahan, tapi kita tunjukkan bahwa kesalahan itu tidak hanya kamu lakukan, mungkin teman lain juga melakukan, atau bahkan guru juga melakukan, sehingga kita jangan membuat anak itu merasa timbul atau terlalu rendah diri, sehingga anak tersebut istilahnya akan takut untuk berangkat ke sekolah. Selanjutnya kita selalu meyakinkan anak bahwa di sekolah itu anak tidak hanya mencari ilmu, tetapi mendidik anak untuk berlaku sopan santun, tidak bertengkar dengan sesama temannya, sehingga perbuatan kita sebagai guru tadi bisa membuat anak itu merasa senang dan nyaman untuk berada di sekolah. Seperti saya tadi mau pulang jam 10, pulang saja anak tidak mau. Jangan Bu, nggak enak dari pulangku. Itu karena anak itu merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah diberi tugasnya, sehingga anak tersebut tidak rela kalau tugasnya belum selesai dan pulang. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Terima kasih Bu Tuti. Nah, satu lagi, monggo Mbak Ida, apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? Yang sudah kita pelajari pada siang hari ini adalah tentang budaya positif, yang diantaranya itu ada disiplin, motivasi perilaku manusia, dan disiplin positif yang ada di sekolah SDN Garuda itu juga sudah sangat baik. Yang ada 5S, kemudian ada baris dan yel-yel, kegiatan bersih lingkungan, kegiatan asmaul husna dan harian, kegiatan sholat berjamaah seperti itu. Bu, sekarang reflektif yang kedua. Nah, setelah pertemuan ini nanti apa yang Bapak Ibu lakukan nantinya ke depan? Rencananya mau seperti apa? Monggo 1 menit untuk memikirkan tindakan selanjutnya bagaimana. Sudah 1 menit, monggo Mbak Uci. Tindakan yang akan kami lakukan biar meningkatkan lagi Bu, agar lebih baik lagi, sehingga kedepannya ya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Budaya-budaya yang sudah bagus ini perlu ditingkatkan lagi ya. Kemudian 1 orang lagi, rencana apa yang akan melakukan? Monggo Pak Zeki, penyampaian. Rencananya yang saya akan lakukan kegiatan yang sudah ada tadi, yang seperti yang pertama ada yang menyalami murid dan yang lain-lain itu, ya kita lanjutkan lagi supaya lebih anak-anak itu lebih senang datang ke sekolah. Terima kasih. Diseminasi budaya positif di SDN Garuda. Terima kasih Bu Sandoko. Kemudian acara selanjutnya Bapak Ibu yaitu tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan apapun tentang materi diseminasi budaya positif di SDN juga
Bodo. Monggo, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup selalu sangat luar biasa, banyak sekali materi yang bermanfaat untuk umum baru. Terima kasih dulu. Saya ingin bertanya khusus, apakah di SD Negeri Gresik ini sudah menerapkan keyakinan kelas, kemudian segitiga eksekusi sudah diterapkan atau belum? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Siti Fatona yang pertama adalah apakah apakah keyakinan kelas itu sudah dibuat? Kemudian yang kedua, apakah segitiga restitusi sudah dilaksanakan? Saya akan menjawab. Yang pertama, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya sudah pertama melakukan sosialisasi dengan anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya kumpulkan di ruangan ini, kemudian anak saya beri kesempatan untuk mencurahkan idenya atau pendapatnya, kemudian kita ubah kalimat negatif menjadi positif, kemudian kita ubah menjadi keyakinan dan ditandatangani. Alhamdulillah sudah terbentuk keyakinan kelas. Contohnya seperti ini ya, sementara baru seperti ini keyakinan kelas sudah dibentuk. Kemudian yang kedua, apakah segitiga restitusi sudah diterapkan? Alhamdulillah saya perlahan-lahan sedikit demi sedikit mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Namun karena sikap anak itu segitiga baru saya terapkan kemarin, hasilnya belum bisa dilihat sekarang ya. Tapi perlahan-lahan nanti saya akan mencoba semoga segitiga restitusi ini mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Begitu Bu Siti. Nggih, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Monggo satu penanya lagi, Bapak Ibu Guru. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Zumroto telah menjelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, salah satunya itu kan kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya itu apa saja ya Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kebutuhan dasar hidup itu adalah yang pertama adalah makan. Kalau kebutuhan dasar hidup makan itu sudah terpenuhi, artinya bahwa yang lain pun juga akan menyertai. Kalau makan kita sudah terpenuhi, artinya kan sudah tenang. Ya, itu ya Mbak ya. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oh, sudah. Oke, terima kasih karena pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Zumroto. Maka kita sampai ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf untuk segala kesalahan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama. Ini akan membuat keyakinan kelas. Nah, nanti anak-anak akan ibu bagi kertas ini. Anak-anak bisa menulis apa saja yang kamu inginkan tentang keyakinan kelas. Contohnya misalkan itu seperti tata tertib ya, seperti peraturan biasa saja, nanti seperti keyakinan kelas. Ada pertanyaan tentang menulis keyakinan kelas? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nanti akan ibu bagi kertasnya satu-satu ya. Boleh kalian menulis apa saja tentang peraturan-peraturan yang ada di kelas ini. Paham ya? Ya, karena ibu bagi satu persatu, silakan nanti kalian bebas mengeluarkan pendapat ya, tuangkan ide kalian yang membuat kelas ini nanti baik ya. Silakan yang sudah mendapatkan yang kalian inginkan agar kelas ini menjadi baik, agar sikap kamu juga lebih baik. Peraturan-peraturan yang ada di kelas ini. Silakan kalian menulis apa saja yang kamu inginkan. Tulis satu saja ya, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Silakan. Saya semuanya? Nah, silakan huruf ditempel sini dari Chandrika, kemudian ke sana huruf ditempelkan ke sini. Silakan masuk ke depan. Boleh dari sana Rizky, boleh. Silakan ditempel. Yuk. Silakan ditempel. Ya. Ditempel. Ya, yang sudah selesai. Sudah selesai? Yuk, silakan masuk ke depan. Silakan. Yang sudah langsung ditempel enggak apa-apa, sini maju. Inul, sudah selesai? Silakan masuk ke depan, ditempel sini. Yuk. Rafa, silakan masuk ke depan. Yuk. Ayo silakan. Yuk kamu. Yuk silakan. Silakan kalian tempelkan. Duluannya juga nggak apa-apa, duluannya juga nggak apa-apa. Ini sudah selesai dulu, belum? Oh belum. Nah, sambil menunggu namanya yang belum selesai ya, coba kalian kurang pendapat teman kalian ya. Nanti kalian bisa maju ke depan untuk membaca curah pendapat teman kalian. Jadi kalian nanti mengetahui pendapat teman kalian. Paham anak-anak? Nah, silakan maju ke depan. Boleh semuanya maju ke depan. Silakan lihat dan baca curah pendapat teman kalian. Ya, bagaimana keinginan teman kalian? Dibaca namanya siapa, keinginannya bagaimana ya. Yang sudah selesai membaca silakan kembali ke tempat ya, gantian dengan temannya ya, gantian
sopan. Kemudian dari arga tidak boleh mengejek orang lain. Ya, ini dari kansa harus sopan dengan ibu atau bapak guru. Ya, dari bila tidak boleh berbohong. Dari Rizki tidak boleh berkata kotor. Tutus tidak boleh membuli. Kemudian Iqbal tidak boleh menjelekkan orang lain. Kaisar tidak boleh berkata kotor. Sefa menghormati, tidak boleh mengejek orang lain. Miko tidak boleh telat ke sekolah. Reva tidak boleh berkata bohong. Jaya tidak boleh berbohong. Satria tidak boleh mengejek. Ayah tidak berkata kotor. Kemudian Ainul tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian Rizki tidak boleh kasar. Nah, anak-anak, dari pendapat teman kalian kita yang sama ya, tidak boleh membuli, itu artinya menghargai ya, tidak boleh mengejek, sama. Kemudian sopan dengan bapak ibu guru ini sama. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kotor, sama. Tidak boleh membuli, ini sama. Kemudian tidak boleh mengejek orang tua, ini sama. Kemudian tidak boleh berkata kotor, sama. Tidak menghormati orang tua, tidak telat datang ke sekolah. Kemudian sopan jujur. Berbohong jujur. Tidak boleh mengejek. Nah, anak, sudah kita peroleh 5 ya. Tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kotor. Nah, ini artinya bahwa kita saling menghargai ya, ini saling menghargai ya. Tidak boleh
Tidak boleh berkata kotor, artinya sopan. Kemudian tidak boleh membuli teman. Ya, menghargai. Menghargai siapa? Teman boleh ya. Menghargai teman. Kemudian tidak boleh berbohong. Kemudian tidak telat datang ke sekolah. Sekolah waktu dan disiplin. Disiplin ya, kita sepakat disiplin ya. Disiplin. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, sudah kita peroleh kalimat positif. Yang pertama adalah sopan. Kemudian dua, menghargai teman atau orang lain. Tiga, empat, disiplin. Lima, ini adalah sebagai keyakinan kelas. Paham anak-anak? Ya, sekarang keyakinan kelas itu ibu guru minta tolong nanti ditulis ya, sopan, menghargai, nanti kemudian ditempel ya, tempel. Kamu nomor 1 Chandrika, Kansa nomor 2, Tutum nomor 3 ya, kemudian kamu nomor 4, kemudian kamu nomor 5 ya. Silahkan ditulis nomor 1, 2, 3 itu ya. Yuk, setelah selesai nomor 1 saya ronda gede, kontomu ben iso ngerti. Ya, nomor enggak usah nomor 1. Nomor 1 Chandrika, nomor 2 Kansa ya, nomor 3 Tutus, 4, 5. Paham ya? Yuk. Yuk, Kansa. Ya, kalian silahkan siapkan ballpoint. Kalian tanda tangani ya, keyakinan kelas 5 ini semua bertanda tangan, menandatangani semuanya. Ya, urut dari tempat sing seno. Sing ora mot ngisore gak apa-apa. Selain anak-anak, ibu guru juga ya tanda tangan.
buat sudah kita sepakati harus kita laksanakan ya. Anak-anak